Halo, perkenalkan nama aku Dita. Kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku pada saat aku SMP kelas 2. Nah, pada saat itu, aku kan di rumah kontrakan itu sering ditinggal sendirian ya karena bapakku kerja. Sedangkan seingatku itu ibuku itu sering juga kayak menghadiri acara-acara gitu. Jadi aku sendirian di rumah. Nah, pada saat aku sendirian itu, tiba-tiba itu ada suara bilang, Dita, kamu jangan kaget, jangan takut, aku nggak akan mencelakaimu. Gitu itu duduk gitu kayak modelan kayak gremlin kah, goblin kah, pokoknya kayak makhluk kayak gitu, tapi aku nggak takut karena dia udah memberitahu aku supaya jangan takut. Pokoknya nggak takut, dia ngelihat biasa gitu. Terus dia bilang, tapi mulutnya mingkem ya, nggak mangap-mangap ngomong kayak manusia gitu, nggak. Dia ngomong kayak gini, kayaknya transfer pikiran gitu, ngomong kayak gini, Dita, cepat kamu ambil kartu remi dan panggil teman-temanmu semuanya ke sini gitu. Terus itu aku manggil teman-temanku. Hari itu tuh aku udah ngumpulin 6 orang masuk ke dalam kamarku dan duduk di atas kasurku semuanya. Pokoknya semuanya pada pada di kamar teman-teman aku tuh. Kecil-kecil juga sama. Terus habis gitu dia tuh nginstruksi aku kayak gini, cepat kamu tata kartu reminya gitu. Terus aku tata, terus bilang sama temanmu, tunjuk satu kartu gitu. Pokoknya dia yang komando pokoknya. Terus temanku nunjuk yang ini. Terus habis gitu kamu ambil, terus kamu pura-pura lihat aja, pokoknya kayak kamu mengerti sesuatu. Terus aku ambil, terus aku kayak merenung-merenung gitu. Terus dia bilang, katakan sama temanmu itu kayak gini, tadi pagi kamu habis dimarahi bapakmu gara-gara kamu mecahin piring dan kamu nangis karena kamu nggak seneng kalau kamu yang dimarah-marahi terus, padahal kalau adikmu yang mecahin piring bapakmu nggak pernah marah, bilang kayak gitu. Terus aku bilang kayak gitu persis seperti yang dibilang sama makhluk itu sama aku. Terus habis gitu nggak lama dia langsung bilang, loh iya kamu bener Dita, ngeri, kamu kok pinter sih, kamu ini peramal kah? Aku bilang, sakti ya, aku ya sakti ya. Entah aku tiba-tiba sombong aja ngomong kayak gitu. Pokoknya aku tiba-tiba ngomong gitu dan langsung refleks tahu kalau pikiranku tuh langsung tahu kalau teman-temanku nggak bisa lihat makhluk itu. Karena kan yang ngomong makhluk itu ya yang di samping aku. Kalau mereka bisa lihat kan seharusnya mereka takut ya ngelihat makhluk itu. Nah kemudian makhluk itu bilang lagi, bilang suruh temanmu lainnya, suruh pilih. Terus temanku pada berebutan pingin juga diramal-ramal gitu. Coba aku, terus dia ngambil kartu sembarang gitu, terus aku pura-pura baca sesuatu dari kartu itu. Terus makhluk itu bilang sama temanmu itu, kalau dia tadi pagi habis buang sampah sembarang tempat buang sampah di tempat sampahnya orang, terus dia lari karena dia memang nggak suka sama orang itu, bilang kayak gitu. Terus aku bilang, kamu tadi habis buang sampah di rumahnya tetanggamu, terus kamu langsung lari karena kamu nggak mau dimarahin tetanggamu. Loh iya, ngerinya kamu Dita, kamu kok bisa ngerti, hehehehe, aku bilang gitu. Terus nggak lama dia bilang, satu lagi teman tuh. Terus habis gitu aku bilang, coba kamu, terus dibuka lagi. Terus aku dibilangin lagi, bilang sama Tono gini-gini. Terus aku bilang, kamu itu tadi pagi nakal, kamu habis manjat pohon, terus kamu metik mangganya tetangga, terus kamu habis gitu sembunyikan, kamu merosot turun, terus sampai sekarang mangga itu masih ada di rumahmu. Iya, oh, kamu kok ngambil mangganya orang, kayak dia olok gitu dia. Terus dia, kok kamu tahu sih Dita? Ya sakti lah aku gitu, pokoknya sombong-sombong. Terus nggak lama sampai semuanya aku tebak, nggak terasa aku nebak-nebak mereka itu sampai ternyata sampai siang, sampai bapakku udah datang. Terus habis gitu bapakku bilang, ayo pulang semuanya, sudah siang, ayo pulang-pulang semuanya gitu. Terus mereka, iya pak, pulang semua satu-satu, udah nggak ada orang, terus tinggal aku sama bapak kan. Terus bapak bilang, Dita keluar sebentar. Terus pas aku di luar, terus bapak bilang, Dita, kamu ngapain tadi? Ngapain kamu tadi? Enggak ngapain. Pasti kamu melakukan sesuatu yang nggak beres. Tadi bapak dengar dari luar, kamu nebak-nebak temanmu gini, gini, gini. Bapak nggak suka. Pasti kamu melakukan sesuatu yang nggak benar. Cerita. Iya pak, tadi ada jin yang sama aku, terus dia ngomong gini, gini, gitu. Terus aku ceritalah apa adanya sama bapak. Astagfirullahaladzim, kata bapak.
Itu berdosa Dita, itu sama aja kamu bersekutu sama jin. Gak boleh gitu, itu dosa besar, gak boleh ya. Iya Pak, nangis aku. Padahal aku kan senang ya rasanya Kak diperhatikan teman, jadi bahan perhatian, terus jadi keren rasanya waktu itu Kak gitu. Tapi terus karena ada rasa juga takut melanggar agama, aku nangis terus aku nurut sama bapak. Udah, pas bapak buka pintu aku ngeliat makhluknya menggeram ya gitu di bawahnya kasur gitu sambil ngeliat ke aku matanya merah Kak marah gitu sama aku. Terus bapak masuk, terus bapak nggak tahu apa yang terjadi Kak. Aku nangis di luar takut bapak kenapa gerubak gitu kayak orang berkelahi gitu. Aku bapak berdoa terus aku dengar bapak berdoa kenceng kadang suaranya, terus aku nangis takut bapak ada apa-apa. Terus nggak lama suaranya hening, terus aku bilang bapak buka buka pak buka, terus dibuka kan sama bapak. Alhamdulillah sudah selesai Dita, nggak ada apa-apa. Tapi jangan diulang lagi. Enggak, aku peluk bapakku terus, enggak pak janji nggak lagi. Nanti kalau ada kak gitu nggak boleh ya lagi kak gitu ya nak, itu setan nak, nggak boleh ya nak ya, itu bersekutu dengan jin atau apa itu nggak boleh ya nak, meramal lagi nggak boleh ya nak ya, katanya gitu kata bapak. Iya pak maafin aku ya pak. Terus aku jadi tahu kalau hal seperti itu nggak boleh dan melanggar agama, dan aku nggak pernah lagi melakukannya. Oke, itu aja ya. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa.